Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Nixi Octavia Agnes, NPM 2111011013 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2021 Universitas Lampung. Hari pertama MB dengan tema membentuk mahasiswa yang berkarakter di era revolusi 4.0 dan kenormalan baru, di mana dibuka oleh Bapak Rektor Unila dengan menyampaikan kode etik juga hak dan kewajiban mahasiswa. Mengenai revolusi mental, secara umum disampaikan bahwa gerakan untuk mengembangkan manusia Indonesia agar menjadi manusia baru 2045 diharapkan lagi bahwa tidak akan terjadi kemiskinan juga kelaparan secara khusus di Indonesia. Lalu tantangan nasional, yaitu demokratis dan transformasional, kesenjangan kemiskinan, ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, juga bahan baku obat-obatan yang masih 90% impor. Masuk ke dalam materi bela negara, tentang apa yang harus dibela, mengapa harus dibela, juga siapa yang membela. Karena banyaknya ancaman seperti militer, non-militer, ancaman aktual, hibrida, terorisme, potensial, bahkan wabah penyakit. Lalu masuk ke materi etika bermedia sosial. Masuk di hari kedua PKKMB dengan materi pengelolaan perguruan tinggi negeri di era kenormalan baru. Kampus menyikapi adanya yang pertama dengan mengadakan kuliah online, yang kedua vaksinasi, ketiga BPJS Kesehatan, keempat membentuk Satgas. Tapi fasilitas sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan umumnya adalah untuk menyiapkan peserta didik dan mengembangkan dan juga menyebarluaskan ilmu ke dalam masyarakat. Bentuk pendidikan tinggi yang ada di Indonesia antara lain akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Lalu diciptakannya adanya SKS. Tujuan antara lain memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang cakap, giat belajar untuk kuliah sesingkat-singkatnya, memberikan kesempatan pada mahasiswa sesuai minat dan bakat, di mana mahasiswa harus mampu menjalani 3M, yaitu mencari, merenung, juga mencerahkan. Hari ketiga PKKMB masuk ke dalam PKKMB fakultas, di mana dengan tema pembelajaran di era 4.0, di mana mutu dan integritas, tantangan transformasi, indikator kinerja utama sangat dikedepankan. Di mana indikator kinerja utama akan meningkatkan kualitas kelulusan, kualitas dosen, kualitas kurikulum dan pembelajaran, sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik, yaitu yang bermutu menjadi lulusan yang profesional, dan adanya putus tadi dengan alasan administrasi, akademik juga melakukan pelanggaran. Lalu masuk ke hari keempat PKKMB tingkat fakultas, dengan menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Lalu dilanjutkan dengan pengenalan dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis, juga pengenalan terhadap unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan ditambahnya adanya materi program KMB untuk mahasiswa. Dan selanjutnya, mengenai DPM, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Fungsinya adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, juga fungsi pengawasan. Lalu dibagi menjadi 3 sesuai dengan fungsi-fungsinya, yaitu komisi legislasi, komisi anggaran, juga komisi advokasi atau pengawasan. Lalu lanjut ke BM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tingkat univ, ketuanya disebut dengan presiden, lalu di tingkat fakultas, ketuanya disebut dengan gubernur mahasiswa. Lalu berlanjut di hari terakhir PKKMB tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang sempat disampaikan oleh Kak Bablu Firinansyah dengan yang kita lakukan untuk impian ke depannya, yaitu memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin, mengikuti organisasi, menjalin relasi yang baik juga luas, dan mengoptimalkan untuk mewujudkan. Kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Sekian video presentasi mengenai materi-materi yang saya dapatkan selama mengikuti PKKMB 2021 Universitas Lampung.